Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di halaqah daurah Tufatul Atfal bersama Ustazah Nabilah LCMAG. Tidak terasa sahabat-sahabat bahwa hari ini adalah pertemuan kita yang keempat. Ya, tidak terasa ternyata kita sudah masuk ke pekan keempat. Baik, sebelum kita mulai daurah hari ini, ada baiknya kita sama-sama mulai dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sahabat-sahabat akhwat fillah semua, hari ini ada informasi bahwa challenge hari ini yaitu nanti Ustazah Nabila akan memberikan pertanyaan. Ya, challenge hari ini adalah Ustazah Nabila nanti akan memberikan pertanyaan. Nah, siapa yang bisa menjawab duluan? Menjawab dengan benar dan dengan cepat di kolom chat. Nah, jadi nanti bisa terrecord yang menjawab dengan benar dan jawab dengan cepat, maka nanti jam pemenangnya nanti insya Allah akan ada hadiah dari MK, insya Allah. Seperti itu. Baik, selanjutnya sambil kita menunggu Ustazah Nabila, mungkin bisa nanti dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan mau disampaikan kepada Ustazah Nabila. Baik. Ustazah Nabila belum masuk ya? Baik teman-teman, karena kita sudah masuk pekan keempat ya, kita sudah menjalani bersama selama 3 pertemuan dengan Ustazah Nabila. Mungkin sambil kita mengisi waktu, mungkin dari akhwat fillah ada yang mau memberikan kesan-kesan dan pesannya mungkin. Atau mau sharing-sharing ilmu atau informasi, atau yang sudah menyelesaikan setoran Tufatul Atfalnya sampai beristilah mungkin. Apakah ada yang mau sharing-sharing? Oh ya, untuk reminder juga, mohon sahabat akhwat fillah untuk merename ya, rename kembali Zoom-nya sesuai dengan nama yang didaftarkan. Ya. Tadi masih ada nama Ayas Ezat. Silakan di rename lagi nama Zoom-nya sesuai dengan masihnya. Pekan kemarin ada yang namanya masih dengan nama user. Nah, itu tolong di rename dulu.
Tuh, masih ada ini Ayas Ezat. Ayo silahkan Ibu Irda di rename dulu ini Zoom-nya. Siapa lagi ya? Kalau Ada namanya lebih aja nggak apa-apa, Us. Kenapa? Kenapa, Bu? Kalau namanya kurang lebih aja. Tapi nama Oh iya, nggak asli. apa-apa. Yang penting itu yang penting nama yang didaftarkan. Jadi nanti pada saat Ustazah Nabila panggil, memang sesuai dengan daftar namanya. Kan hari ini nanti sudah ada nama-nama yang akan dipanggil ya. Ini saya pakai HP ini, jadi agak-agak ini. Baik ya, sudah di rename ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti background dulu. Ya, nah gini aja. Baik. Udah, silakan untuk di Wiwi untuk memulai acara. Buka Ustazah, sudah kami buka, tinggal Ustazah mulai. Gimana? Suaranya terputus-putus. Sudah. Aduh, acaranya tadi sudah saya buka, kita sudah sama-sama melafalkan basmalah. Jadi tinggal Ustazah buka, dan mungkin saya ada sedikit kata untuk Ustazah tahu istilahnya jam 12 itu kesiangan. Nah, kalau ini Ustazah ada sedikit beda. Mau tahu Ustazah bilang? Kalau jam 12 itu kesiangan, kalau Ustazah itu kesayangan. Wah. Masya Allah, barakallah fiki. Ya, kita mulai ya, Kak Ustazah Wiwi. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, silakan Ustazah. Dari Kak Wiwi-nya suaranya agak putus-putus ya. Ya, baik. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mabu'uts rahmatil alamin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa rif'atan wa hikmatan ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wa yassiril huda lana waj'alna hadina mahdiyina ila yaumil qiyamati ya rabbil alamin. Saya mau cek suara saya terdengar jelas. Kalau jelas tulis di komen chat nomor 1. Yuk, kita harus aktif. Yuk, tulis di komen chat jelas 1. Oke. Yang nulis jelas berarti kurang paham. Tadi saya bilang kalau suara saya terdengar jelas tulis nomor 1. Oke, baik, alhamdulillah. Karena terdengar jelas, kita terakhir berhenti di phone ini baru mulai. Iya, kita baru mulai. Saya juga baru masuk, baru join. Ya, kita terakhir mulai di bab terakhir kita belajar di matan Tuhfatul Atfal. Kalau saya ini, ya, kita sudah pertemuan pertama kita bahas muqaddimah, ya, muqaddimah ada apa. Terus berikutnya kita menjelaskan tentang ahkam, ada ahkam nun sakinah. Sorry. Ya, berikutnya kita membahas tentang ahkam nun sakinah wat tanwin. Berikutnya lagi kita membahas tentang ahkam al-mim as-sakinah. Ya, ahkam nun sakinah wat tanwin kita sudah tahu bahwa nun sukun dan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan 28 huruf hijaiyah maka akan muncul 4 hukum, ya. Terus berikutnya kita belajar nun yang bertasydid. Nun bertasydid dan mim bertasydid terlebih dahulu, ya.
Terus berikutnya di bab ahkamul mim as-sakinah. Ya. Hari ini insya Allah kita masih melanjutkan ya hukum di di matan Tuhfatul Atfal. Kita akan membahas hukum lam al wa lam al fi'il. Hukum lam al wa lam al fi'il. Apa itu lam al? Ya. Al ini ya itu adalah lam al yang dimana lam al ini adalah masuk di kalau kita kalau kita misalnya nih ada jenis kosakata, kita tahu bahwa jenis kosakata itu ada isim, ada fi'il, ada al. Nah, al ini ya khususnya kalimat al ini masuk jenis apa? Dia masuk di jenis al-ma'rifah, masuk harf dia sebenarnya ya. Masuk di harf. Tapi harf ini dia harus tidak bisa sendiri ya. Ya, semua huruf secara umum itu dia tidak bisa sendiri. Harus ada harus ada gandengannya. Jadi tidak bisa dia secara utuh gitu. Beda dengan fi'il atau isim. Jadi harus ya kalau nggak ada sebelumnya, kalau nggak ada setelahnya seperti itu. Nah, di lam al dan lamul fi'il ini ya, ini lebih singkat ya kalau kita mau ini ya. Lam al ini dia ada dua ya. Jadi kan kemarin kita bahas ketika nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Kita bahas mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, ini lam apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Pembahasan tentang lam ya, lam al wa lam al fi'il kita baca terlebih dahulu ya baitnya. للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. Ya, jadi di awal bait ini ya lilami al halani qabla lahrufi, bahwa apabila lam ya ketemu lam sukun atau khususnya lam al ini bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka akan terjadi muncullah hukum yang pertama izharuha ya. Ulahuma, hukum pertama adalah izhar. Izharuha fal ta'rifi ya, maka harus kamu mengetahui apa huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya adalah abghi hajjaka. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, ahkamullah ya. Di sini mereka mulainya dengan idgham ya. Kita mulainya dengan idhar aja. Ya dengan idhar itu lam qamariyah. Ya. Ya, hiya lam allati yajib idharuha idza dakhalat 'ala al-ism al-mabdu' bi ahad huruf abghi hajjaka wa khaf 'aqimahu ya. Jadi apabila huruf al ya bertemu dengan 14 huruf ini ya, qabla 4 ma'asyratin ya, katanya sebelum 4 terus tambah 10 ya, yaitu dikumpulkan dalam ibarah abghi hajjaka wa khaf 'aqimahu, maka di sini kita harus idhar. Kita lihat ke bait 28. Dia mengatakan wallam alula sammiha qamriyah. Ya, maksudnya lam yang diidharkan ini kita beri nama qamariyah atau qamriyah. Ya. Kenapa qamariyah? Nah, nanti kita bahas tentang kenapa qamariyah, kenapa syamsiyah ya. Kenapa enggak lailiyah atau nahariyah misalnya ya. Kenapa harus qamariyah gitu ya. Nanti kita bahas.
Ya, kita akan baca contohnya terlebih dahulu. Dia akan masuk ke 14 huruf ya. Contohnya silakan yang membaca Ukhti Istiqomah Zakira Salma. Silakan. Baca baris pertama ya. Ini ada 5 kosakata. Silakan dibaca. Mana tadi? Ukhti Zakira ya tadi saya panggil. Silakan Ukhti. Tidak terdengar suaranya. Kalau tidak terdengar kita panggil yang lain. Ya, silakan. Al-ibili, Nah, al-baqari, wal-ghanami, al-haqqah, al-jibalu. al-jibalu. Ya. Jadi idhar. Jadi kita baca al-nya jelas. Al-jibalu. Ya. Baik, berikutnya silakan Ukhti Desi. Mana Desi ini tadi? Hilang namanya. Desi. Ada Ukhti Desi tadi namanya. Desi. Silakan. Al-kafirun, al-waqi'ah, al-kha'inin, al-faizun, al-aqibah. Al-aqibah. Ahsanti, fathallah alaika wa baraka fiki. Silakan berikutnya Ukhti Nur Safitri. Al-qaryati, al-yaqutu, al-mauta, al-huni. Nah, ahsanti, fathallah alaika wa baraka fiki. Jadi ini adalah huruf apa namanya, atau lam. Al setelahnya 14 huruf hijaiyah namanya lam qamariyah. Kenapa diberi nama qamariyah? Ya bukan kenapa enggak al-huruf, kan ada emang tidak ada ya kosakata yang lain, banyak ya, ada al-jibal ya kan di situ, atau misalnya al-huruful mautiyah misalnya, kan serem juga ya, al-huruful mautiyah, al-maut misalnya, atau al-ibliyah atau yang lain. Nah, karena al-qamar ya itu sesuatu yang jelas ya, kita bisa melihatnya, begitu juga dengan asyams, dan itu contoh yang sangat jelas bagi kita ya, makanya diberi nama al-qamar ya, alam atau alam al-qamariyah, supaya ya terlihat lamnya jelas, begitu juga dengan apa namanya, qamar, bulan ya, begitu juga jelas di malam hari ya, kurang lebih seperti itu. Baik, beliau mengatakan tsanihima idghamuha. Jadi hukum yang kedua apabila lam al bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, ada hukum yang lagi ya. Hukum pertama adalah idhar, hukum yang kedua adalah idgham. Kapan? Apabila ketemu dengan 14 huruf juga. Ya. Karena kan kita huruf kita kan totalnya kan huruf hijaiyah totalnya 28. Ya. Tsanihima idghamuha ya. في 24 أيضا ورمزها فعي. Di 14 huruf juga katanya. Dan ini rumusnya. Nah, beliau hanya memberi rumusnya di awal bait ini. 27. Di awal setiap bait ya yang ada ya, di awal setiap kosakata yang ada di bait 27, maka itu adalah huruf idgham. Bukan huruf idgham, huruf syamsiyah ya, huruf lam syamsiyah. Ini contohnya, kita mulai. Nah, katanya di sini lam syamsiyah hiya lam al-mudghamah. Ya, lam yang diidghamkan kepada huruf berikutnya. Lam mudghamah itu apa yang kita maksudnya? Maksudkan adalah lam mudghamah ini adalah lam sukun ya, atau apa idgham itu apa artinya? Ketika kita belajar kemarin idgham itu adalah apabila huruf pertama digabungkan ke huruf yang kedua dan kita melafalkan huruf yang kedua seolah-olah dia bertasydid. Coba perhatikan ketika kita membaca at-tammah. At-ta, terdengar nggak suara huruf lamnya? Tidak terdengar. Yang terdengar adalah huruf yang kedua yang bertasydid. At-ta. At-tammah ya. As-samarat. Kita tidak bacanya al-samarat, tidak. Beda dengan lam syamsiyah, lam qamariyah tadi. Kalau lam qamariyah diidharkan, diperjelas suara huruf lamnya.
Tapi lam syamsiyah ini tidak diperjelaskan. Lamnya kita membacanya dengan tidak jelas ya, atau diidghamkan, istilahnya diidghamkan. Wa hiya lamul mudghama fil harfi alladhi ba'daha. Apabila huruf-hurufnya atau apabila isim tersebut ya diawali dengan huruf-huruf yang ada di sini. Tib, thumma sil, rahiman tafuz, dhif dha ni'am, da'su adhannin, zur syarifan lil karam. Ya, bentar ya. Saya ada telepon dari ayah saya bentar. Ya, perhatikan misalnya tadi kita sudah membaca contoh harfut ta, contoh harfus sa di kalimat summa, terus ada harfus sa di kalimat sil, ada harfur ra di kalimat rahiman, ada harfut ta di kalimat tafuz, ada harful dad di kalimat dhif, ada harful dha di kalimat dha, ada harful nun di kalimat ni'am, ada harful da di kalimat da', ada harfus sin di kalimat su', ada harful dha di kalimat dhan, ada harful za di kalimat zur, ada harful shin di kalimat syarifan, ada harful lam di kalimat lil karam. Baik, silakan membaca, saya baca sampai harful ta dulu. Ya, as-salihat, ar-rahman, at-taibun. Ya, silakan berikutnya yang membaca Tritugi Astuti, silakan. Tritugi Astuti. Ya. Baca semuanya ya. Ustazah? Ya, silakan dibaca. Dari huruf dot? Ya, dari harf dot. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dallin. Wadzariyati an-nasi ad-da'iya as-saihuna al-dhannina az-zaqumi asy-syamsu al-laila. Nah, ahsanti, fathallah alaiki wa baraka fiki. Jadi ini adalah pembacaan contoh ya dari lam syamsiyah. Makanya kita perhatikan di bait 28 ini beliau hanya memberi gambaran atau bukan gambaran, nama dari setiap jenis itu ya. Wal lamul ula, maksudnya lamul ula itu yang lam diidharkan, lam al yang diidharkan itu namanya sammiha qamriyah. Walamul ukhra sammiha syamsiyah, dan lam yang kedua diberi nama atau diberi julukan syamsiyah. Di bait 29 itu beliau memperjelaskan apabila lam, kan tadi pembahasan kita tentang lam sukun tadi. Lam sukun itu apabila dia dimasuk ke fi'il, maka dia mengatakan wa adhiranna, harus kita mengidharkan lam sukun yang masuk dalam kosakata ya. Fi'il lam fi'lin mutlaqan. Jadi secara umum lam dimanapun berada dalam sebuah kosakata atau khususnya di fi'il ya, bukan isim, di fi'il, maka di situ wajibul idhar ya. Contoh seperti qul na'am, qulna, waltaqa. Kenapa? Kenapa beliau khususnya memberi contoh-contoh seperti demikian? Karena supaya kita tidak keliru antara seperti lam syamsiyah sama lam fi'il.
Jadi jangan sampai kita salah baca kun na'am. Ya, karena ini kan lam yang tadi syamsiyah itu karena lam sukun setelahnya ada huruf nun, maka kita bacanya idgham. Tidak, ini beda apa namanya? Beda lagi karena ini adalah fi'il. Qul adalah perintah, ada fi'il. Ya, qul na'am, jelaskan harful lam. Qulna waltaqa. Jadi perhatikan, walaupun kalimat waltaqa ini adalah bentuknya seperti at-taubah, ya kan? Mana kita cari contoh harful ta tadi. Nah, seperti kalimat at-taibun, ya, ada alif lam terus ta setelahnya, ya kan? Nah, tapi ini at-taibun adalah isim, sedangkan iltaqa adalah fi'il. Jadi beliau al-Imam Al-Jamzuri menekankan kepada kita bahwa apabila lam sukun ya atau lam sukun khususnya masuk dalam kosakata yaitu jenis kosakata fi'il, maka di situ wajib izhar. Wajib izhar. Tidak boleh itu, ya. Contoh, beliau memberi kepada kita contoh qul na'am dan qulna dan waltaqa. Jadi bab ini ya bab hukum lam al walam al-fi'l sebenarnya adalah hukum al-lam as-sakinah. Lam sukun, ya, lam sukun. Lam sukun ini bisa masuk dalam huruf yaitu lam al, ya. Lam al ini ketika dia bertemu lam sukun atau lam al ini bertemu dengan 28 huruf hijaiyah akan terjadi dua hukum. Hukum yang pertama adalah hukum izhar, yaitu yang kita terkenal dengan lam qamariyah. Lam qamariyah hurufnya apa saja adalah abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Hukum kedua di bait 26, hukum yang kedua adalah hukumnya idgham, juga bertemu dengan 14 huruf hijaiyah, yaitu di awal setiap kosakata di bait 27, tib thumma sil rahiman tafuz dhif ni'am da'su adhannin zur syarifan bil karam. Itu namanya al-huruf asy-syamsiyah atau al-lam asy-syamsiyah. Di bait terakhir beliau mempertegaskan apabila lam sukun masuk dalam jenis kosakata fi'il, maka di situ hukumnya adalah wajib izhar. Ya, al-izharu mutlaqan. Beliau memberi kepada kita beberapa contoh seperti qul na'am dan qulna dan waltaqa. Ya, ini adalah penjelasan tentang bab hukum lam al wa lam al-fi'il. Baik. Berikutnya adalah bab fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Ya. Ini masih pembahasannya tentang huruf yang bertemu, ya, tentang huruf yang bertemu, ya. Dalam pertemuan huruf hijaiyah dengan sesama huruf hijaiyah juga itu akan terjadi idgham. Kapan terjadinya idgham ini? Nah, apa penyebab idgham ini? Ada beberapa alasan. Ya, jadi idgham ini sebenarnya ada beberapa macam gitu ya. Yang pertama adalah sesuai dengan tema kita uraikan judulnya terlebih dahulu, al-mithlain. Mithlain itu apa artinya? Mithlain ini adalah artinya mutamathilain. Artinya sama, ya, sepakat dari segi makhraj, sepakat dari segi sifat. Seperti apabila ba ketemu dengan huruf ba, atau mim ketemu dengan huruf mim, atau ta ketemu dengan huruf ta. Misalnya contoh rabihat tijaratuhum. Rabihat tijaratuhum. Yang pertama ta, yang kedua juga huruf ta. Ini namanya mutamathilin atau mithlain. Atau mutaqaribain. Apa itu mutaqaribain? Mutaqaribain itu ada beberapa macam, ya. Mutaqaribain, ya. Mutaqaribain ini adalah pendekatan. Pendekatan. Jadi tidak sama makhraj, pendekatan. Ya. Yang pertama pendekatan dari makhraj dan sifah. Ya. Pendekatan dari makhraj dan sifah. Seperti apa? Seperti harful qaf dan harful kaf. Ya, dia dekat tapi tidak sama, ya. Qaf dan kaf. Itu adalah pendekatan. Yang kedua, pendekatan berikutnya adalah pendekatan sifah bukan tanpa makhraj. Sifatan la makhrajan. Ya. Contoh seperti harfut ta dan harfus sa.
seperti harfut ta dan harfut tha. Yang ketiga adalah kedekatan dari segi makhraj tanpa sifat, seperti harfut dal dan harfus sin. Dekat. Makhraj dal dengan sin itu dekat, tapi tidak ada persamaan sama sekali dari segi sifat. Itu adalah taqarub. Berikutnya beliau mengatakan wal mutajanisain. Tajanus. Tajanus itu apa? Tajanus itu ada dua macam. Tadi taqarub ada 3, tajanus ada 2. Tajanus itu ada salah satunya antara makhraj dan sifat itu sama. Bisa jadi sama dari segi makhraj, beda sifat. Contoh seperti al-huruf an-nata'iyah, seperti harfut ta dengan harfut ta. Makhrajnya sama, tapi sifatnya yang berbeda. Itu tajanus. Contoh kalau kita baca misalnya waqalat ta'ifah. Ini tajanus, karena ta bertemu dengan huruf ta. Makhrajnya yang sama, tapi sifatnya yang berbeda. Adapun sebaliknya, dia sama dari segi sifat, tapi beda dari segi makhraj. Contoh seperti harfun nun dan harful mim. Harfun nun dan harful mim ini dari segi makhraj semua sama. Ya, semua sama. Tapi makhrajnya yang berbeda. Satu dari taraful lisan dengan khayshum, satu lagi dengan itbaqus syafatain atau dari asyafatain. Ini adalah tajanus. Nah, ini pembahasan bab ini, pembahasan apabila huruf-huruf itu bertemu dan menjadi hukum idgham atau idhar itu gimana. Nah, ada jadi jenis-jenis pertemuan huruf itu ada mithlain atau mutamathilain yang sama persis dari segi sifat dan segi makhraj. Ada mutaqaribain, pendekatan. Ada bisa jadi pendekatan dari segi makhraj dan sifat. Ada pendekatan dari segi sifat dan la makhraj. Yang ketiga adalah pendekatan dari makhraj la sifat. Kalau tajanus atau mutajanisain adalah satu di antara makhraj dan sifat itu ada yang sama. Ada yang pertama, sifatnya sama tapi makhrajnya beda. Yang kedua, makhrajnya sama, sifatnya yang berbeda. Ya, jadi harus ada antara kalau nggak sifatnya yang sama, makhrajnya beda. Kalau nggak makhrajnya yang sama, sifatnya yang berbeda. Nah, di sini beliau merincikan ya di bait 30 mulai ya. In fis sifati wal makharij ittafaq. Apabila dari segi sifatnya dan dari segi makhrajnya ada kesepakatan, ada kesamaan, ya ittafaq harfani, ya fal mithlani fihi ma ahaq. Ini namanya al-mithlan, ya. Jadi kalau ada kesamaan dari segi sifat, ada kesamaan dari segi makhraj, ittafaq dua huruf tersebut, maka itu namanya fal mithlan atau fal mutamathilan. Ya, fihi ma ahaq, ini namanya ini namanya al-mutamathilan. Wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi as-sifat ikhtalafa yulaqqaba mutaqaribain. Apabila ada perbedaan atau pendekatan makhraj, ya, pendekatan sifat atau perbedaan, ya, itu namanya mutaqaribain. Beliau di sini hanya menjelaskan dua jenis saja, yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa. Ya, dari segi makhraj dia pendekatan, tapi dari sifat dia perbedaan. Nah, tadi kita sudah menjelas lebih detail lagi ya, jenis-jenis taqarub itu seperti apa. Ya. Wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqqaba mutaqaribain. Apalagi kata beliau, au yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisain. Ya. Jadi kalau kita kasih tanda kurung ya untuk setiap jenis itu ya, mulai dari bait 30. Ya. Mulai dari bait 30 in fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihima ahaq. Kasih tanda kurung, tulis di sini adalah definisi al-mutamathilain menurut al-Imam Ibnu Jazari di bait. Mulai dari bait 31, kasih tanda kurung, ya saya baca, wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqqaba mutaqaribain. Sampai sini.
tutup tanda kurungnya. Ini adalah definisi taqarub menurut atau mutaqaribain menurut Al-Imam Jamzuri di baitnya. Mulai dari aw yakuna ittafaqa di bait 32 ya, buka tanda kurung di situ. Aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati hutiqa bil mutajanisain. Ini namanya definisi al-mutajanisain menurut Al-Imam Ibn Al-Jamzuri atau Al-Jamzuri. Lalu ini apa namanya? Beliau menjelaskan jenis ya, jenis apabila bertemu dua huruf ya. Ada kata kalau sama namanya mislain kata beliau. Kalau menurut definisi yang beliau menjelaskan dalam bait, menurut beliau kalau mutaqaribain itu adalah makhrajnya yang berdekatan tapi sifatnya yang berbeda. Itu adalah definisi mutaqaribain menurut Imam Jamzuri. Yang ketiga, al-mutajanisain adalah menurut Imam Jamzuri adalah yang dimana makhrajnya sama tapi berbeda sifatnya. Itu adalah al-mutajanisain menurut Imam Al-Jamzuri. Nah, lalu beliau menjelaskan tentang idgham dari definisi yang berbeda dari jenis shaghir dan kabirnya. Apa bedanya idgham shaghir dan idgham kabir? Bedanya adalah idgham shaghir dan idgham kabir ini perbedaannya adalah dari al-i'mal. Banyak banyak step-stepnya. Kalau dia shaghir, stepnya tidak banyak. Contoh, misalnya di sini beliau mengatakan nanti kita ke bait ya. As-shaghir itu huruf yang pertama maupun dalam jenis apapun ya, mau mutaqarib, mutamatsil, mutajanis, huruf yang pertama itu sukun. Huruf yang kedua itu berharakat. Contoh seperti kalau mutamatsilain, idrib bi'asak. Idrib bi'asak. Idrib baknya sukun. Bak pertama sukun, bak kedua mutaharrik. Ini namanya shaghir, idgham mutamatsilaini shaghir. Atau misalnya saya ngasih contoh, misalnya mutajanisain kan tadi menurut Imam Al-Jamzuri ittafaqa fil makhraj duna sifat. Ya, makhrajnya sama tapi ininya beda, apa namanya sifatnya beda. Seperti huruf an-nata'iyah, ta dengan ta, ya. Qalat ta'ifah. Ta-nya sukun, ta-nya berharakat fathah. Qalat ta'ifah. Itu namanya jenisnya apa? Idgham mutajanisaini shaghir. Atau misalnya mutaqaribain. Menurut Imam Jamzuri, mutaqaribain adalah dia ada pendekatan dari segi makhraj tapi berbeda dari segi sifat. Misalnya huruf qaf bertemu dengan huruf kaf. Nakhluqkum. Nakhluqkum. Qafnya sukun, kafnya berharakat dhammah. Apa jenisnya ini? Namanya idgham mutaqaribain shaghir. Jadi shaghir itu adalah huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua adalah berharakat. Itu pendek ceritanya. Maupun jenisnya mutamatsilain ataupun mutajanisain ataupun mutaqaribain itu yang mana aja. Yang penting huruf pertamanya adalah huruf yang sukun, huruf yang kedua adalah huruf yang berharakat. Nah, kalau kabir itu banyak stepnya. Karena dua-dua huruf itu dia berharakat semua. Maka untuk mengidghamkannya ini perlu proses dulu. Ya kan? Misalnya contoh kita di mutaqaribain. Ya. Mutaqaribain. Contoh seperti harfud dal mendekati harfus sin. Ya. Falabitha fi sijni adada sinin.
Adada sinin, dal dengan haruf sin. Dal kan berharakat fathah, sin juga berharakat fathah, ya kan? Apabila kita ingin mengidghamkannya, susah, nggak bisa adada, gimana? Nggak bisa kan? Nah, maka step pertama adalah kita mensukunkan harfud dal, adad, baru kita idghamkannya ke huruf sin. Jadinya adas sinin. Nah, itu namanya idgham kabir. Ya. Contoh juga, ini tidak ada di riwayat kita ya. Ini tidak ada di riwayat kita. Tapi di sini beliau memberi penjelasan kepada kita, membuka wawasan kita saja. Karena memang dalam riwayat Hafs itu tidak ada. Idgham kabir itu tidak ada di riwayat Hafs. Nah, adanya di riwayat As-Susi. Ya. Nah, contoh misalnya mutajanisain misalnya, ya, akhraja syab'ahu, akhraja syab'ahu, ya, jim berharakat fathah, shin juga berharakat fathah. Kalau kita pengen idghamkan, ini kan taqarub, jim dengan shin kan taqarub karena dari makhraj yang sama tapi sifatnya yang berbeda. Kalau kita pengen idghamkan dua-duanya tidak bisa langsung karena ini dua-duanya berharakat. Maka kita akan mensukunkan harful jim, ya, lalu kita mengidgham, baru kita yang kedua adalah kita mengidghamkan ke harful shin. Jadi akhrajsyab'ahu, akhrajsyab'ahu. Ya. Kembali lagi saya mengingatkan bahwa idgham kabir ini tidak ada di riwayat kita, ya. Ya. Nah, jadi namanya apa nanti akhrajsyab'ahu ini adalah idgham mutajanisain kabir. Gitu ya. Jadi urutannya seperti itu. Ya. Nah, ini di bait 33 ini mulai penjelasan beliau tentang definisi idgham shaghir ini. Apa yang beliau katakan? Tsumma insakan awwalu kullin fas-shaghiru sammiyan. Apabila huruf pertama disukunkan, kullin, awwalu kullin. Kullin itu maksudnya di tiga jenis, kullul ajnas, kullu naw', ya, di mutamathilain ataupun mutaqaribain ataupun mutajanisain, fas-shaghiru sammiyan. Apabila huruf pertama di setiap jenis atau sabab idgham, ya, atau di mutamathil, mutaqarib, mutajanis, apabila huruf pertamanya disukunkan, maka itu namanya as-shaghir. Idgham shaghir. Ya, sammiyan beri nama. Ya, fas-shaghiru sammiyan beri nama as-shaghir. Au hurrikal harfan. Nah, ini jadi salihah. Jadi kita buka tanda kurung ya dari tsumma insakan awwalu kullin fas-shaghiru sammiyan, tutup kurung. Tulis itu adalah definisi idgham shaghir. Definisi idgham shaghir. Au hurrik di bait 34 beliau menjelaskan tentang definisi idgham kabir, ya. Au hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Apabila dua huruf itu berharakat, atau hurrikal harfan, dua huruf itu berharakat. Fi kullin, kullin apa? Di semua jenis, maksudnya di jenis mutamathilain atau mutaqariban atau mutajanisain. Faqul kullun kabir, itu namanya idgham kabir. Wafhamanhu bil muthul, dan kamu mengertinya dengan contoh-contoh. Dan kita tadi sudah memberi beberapa contoh, ya, tentang idgham kabir dan idgham shaghir. Jadi di bab ini beliau melengkapi, ya, bab-bab sebelumnya apabila mengenai al-huruf al-murakkabah. Apabila huruf bertemu dengan huruf, apakah terjadi timbul apa? Beliau menjelaskan di sini tentang penyebab idgham. Penyebab idgham itu adalah 3. Beliau menjelaskan di bait 30, apabila sifat dan makhrajnya sama, maka itu namanya mutamathilain. Di bait 31 beliau menjelaskan tentang definisi mutaqaribain, apabila makhrajnya berdekatan sedangkan sifatnya yang berbeda, itu adalah mutaqaribain.
Mutajanisain menurut beliau di bait 32 adalah sama dari segi makhraj, ya, kebersamaan dari segi makhraj, namun sifatnya yang berbeda itu adalah menurut beliau al-mutajanisain. Setelah itu beliau menjelaskan bahwa idgham itu ada dua macam. Ada yang pertama, adanya namanya idgham shaghir, apabila huruf pertama dari huruf yang diidghamkan adalah harf sakin dan huruf kedua adalah harf mutaharrik. Dan idgham yang kedua adalah idgham kabir, di mana dua-dua huruf yang ingin kita idghamkan adalah dua-duanya berharakat. Ya, ini adalah penjelasan tentang lam al-fi'l dan lam al-fi'l, lam al dan lam al-fi'l, dan juga bab fil mithlaini wal mutaqaribain wal mutajanisain. Mudah-mudahan jelas insyaallah ya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tilawah, ya, saya akan ada pertanyaan. Nah, ini sudah dipesankan dari Ustazah Triana, katanya hari ini kita kasih door prize ya. Nah, coba kita lihat. Iya, ada 2 pertanyaan buat door prize. Nah, siapa yang menjawabnya cepat, benar, dan paling cepat, ya, di kolom chat, ya. Kita tidak menerima suara karena memang saya sengaja dimatikan suaranya, ya. Ya, jadi pas ngaji nanti aja. Oke, pertanyaan pertama. Siap-siap? Udah siap? Kalau udah siap tulis nomor 2. Coba, kalau udah siap tulis nomor 2. Oke. Masya Allah, udah semangat. Oke. Ini di sini saya butuh bantuan butuh bantuan teman-teman di MQ ya untuk memantau siapa jawabannya yang paling tepat dan benar. Tepat, benar, dan cepat ya. Baik. Pertanyaan pertama adalah dari dulu pertanyaan yang susah-susah. Baik. Pertanyaan pertama adalah kalimat dunia adalah contoh idgham bi gunnah. Benar atau tidak? Dan alasannya. Dengan alasan ya. Kalimat dunia kita baca salah satu contoh idgham bi gunnah, benar atau tidak, dan alasannya. Insyaallah udah gercep. Ini sepertinya yang nulisnya cepat ini mama-mama jualan online nih. Cepet banget. Coba kita lihat. Saya juga bingung bacanya cepat banget. Oke. Yang pertama kan jawabannya benar atau tidak, terus alasannya. Kalau benar kenapa, kalau salah kenapa, atau kalau tidak benar kenapa. Boleh dibantu oleh tim MQ? Banyak betul. Iya, banyak betul tuh, anak saya juga bilang. Banyak betul. Banyak. Oke, kita baca lagi dari atas. Boleh tim MQ, mohon bantuannya. Baik. Nih, sudah dikasih jawaban kunci jawabannya belum nih Ustazah? Biar di lock dulu pertanyaannya. Oh, saya kasih jawabannya gitu. Iya, biar dicek gitu. Oke, jawabannya adalah tidak benar. Itu yang pertama, tidak benar. Yang kedua adalah karena alasannya kenapa ini tidak benar, karena yang pertama ini adalah salah satu syarat hukum idgham bi gunnah itu adalah dalam 2 kosakata, sedangkan dunia ini dalam 1 kosakata. Jadi dia tidak memenuhi syarat idgham bi gunnah. Nah, hukumnya yang akan terjadi hukumnya adalah hukum izhar mutlak. Jadi alasannya adalah tidak memenuhi syarat idgham bi gunnah, ya, dan hukumnya adalah membacanya izhar mutlak. Oke, kita terakhir jawaban di
Amanidul Harbi. Oke, tutup. Oke. Oke, saya tutup dengan angka 1 yang berurutan. Sepertinya tidak ada yang lengkap deh. Sekilas tadi baca cepat-cepat tadi. Ada yang setengah-setengah gitu jawabnya. Jadi ada karena dia ada apa izhar mutlak. Karena apa namanya dalam satu kosakata ya tadi itu. Kurang ya pada pokoknya jawabannya masih ada yang kurang teliti gitu ya. Ada yang nulis alasan tanpa tidak atau salahnya. Ada ini Nuraini Karisma, alasannya karena huruf idgham berada pada satu kata. Benar atau tidaknya tadi itu kan, jadi bingung. Boleh nanti dari apa namanya? Dari Kak Wiwi ya, saya mau lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya saya kasih waktu cuma 2 menit saja untuk menjawab, nanti saya kunci, habis itu silakan dijawab. Ya. Baik. Dalam al-idgham atau di bab al-mithlain atau di bab terakhir ya. Bab mithlain dan mutaqariban yang mutajanisain ada berapa macam ya. Tunggu belum saya tulis, belum lanjut soalnya, jangan ketik dulu. Belum selesai. Ya. Pertanyaannya adalah tadi kertas saya catatan saya. Bentar, aku tadi. Nah, ini. Ya. Pertanyaannya adalah apakah termasuk jenis mutajanisain yang dimana pendekatan sifat dan makhraj, benar atau tidak? Nah, berasa di lomba TV gitu ya. Oke, stop. Udah saya kunci ya, saya kunci. Oke, sudah saya kunci. Siapa? Oh, kejauhan lista. Hah? Baik. Ya, jadi saya akan mengambil jawaban yang pertama ya. Menjawab yang pertama siapa tadi? والله شوفوا فوق أنا ما أعرف على أساس إنه نحرك 5 وأنا قلت خلصت من 5. Oke, kita lihat dari jam 5 tadi, jam 5. Jawaban yang pertama Oke, jawaban yang pertama adalah dari Desi Asmarini. Nah, selamat untuk Ufti Desi Asmarini untuk mendapat door prize yang kedua ini. Ya, yang pertama kurang tahu, silakan Kak Wiwi ya yang milih ya. Tadi pertanyaan saya mutajanisain adalah yang dimana ada perdekatan dari segi sifat dan makhraj. Ya, itu salah ya. Itu adalah mutajanisain, itu adalah mutaqaribain, bukan mutajanisain ya.
Ya, kalau tidak dan salah itu lebih gampang daripada jawaban tadi milih bingung jawabnya ya. Alhamdulillah. Baik, sekian dari saya untuk matan Tuhfatul Atfal. Silakan mungkin teman-teman yang mau bertanya sebelum kita masuk ke sesi masuk ke sesi tilawah. Silakan. Oke, saya memperbolehkan untuk ada yang raise hand. Lalu ada Ukti Hani Mardiasari, silahkan. Sudah saya bolehkan untuk unmute mic-nya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah tadi menjelaskan ada masalah kedekatan sifat tapi beda makhraj. Ulang lagi Kak, ulang lagi. Masalah kedekatan sifat tapi beda makhraj seperti huruf jim dan nun. Ada juga di huruf ha dan huruf ha. Nah, itu hukumnya bagaimana Ustazah? Apakah diidghamkan atau tidak? Ya, kita lihat apakah dia idgham shaghir, apakah dia idgham kabir. Ya kan? Terus contoh seperti di kalimat ha bertemu dengan ha. Ya, ha dulu ya. Ha bertemu dengan ha. Itu kita tidak bisa idghamkan. Kenapa? Ya, karena huruf dari segi urutan makhraj, ha itu kan dari tengah-tengah tenggorokan. Sedangkan ha besar itu dari bagian aqsal halq, lebih jauh. Maka dalam qaidah ilmu tajwid, khususnya untuk huruf tenggorokan, la yudghamu harf halqi fi harf a'maq minhu. Tidak boleh kita mengidghamkan huruf halqi, ya, huruf yang tenggorokan, ke huruf yang lebih dalam dari huruf halqi juga. Jadi seperti kalimat sabbihhu, itu kita harus mempertegaskan, harus idgharkan harful ha apabila bertemu ha sukun bertemu dengan huruf ha. Kita tidak boleh idgham. Karena kalau idgham pun itu kita agak sulit ya. Coba kalau sabbih, susah. Jadi kita harus memperjelaskan harful ha, harf ha sukun, sabbihhu, demikian ya. Baik. Baik, udah cukup pertanyaannya dari Ufti tadi siapa? Hani? Udah cukup? Oke, baik. Silakan Ufti Ula Maulidah Syarifah, silakan. Boleh yang sudah bertanya diturunkan lower hand. Assalamualaikum Ustazah. Mana? Ya, silakan. Mau bertanya terkait pengucapan makhraj yang yang tebal-tebal. Itu beberapa ada yang mengatakan bahwa kita harus total mengucapkannya, seperti contoh di ta'awud a'udzubillahi minasyaiton, seperti itu syaitani. Terus kemudian di beberapa huruf isti'la itu khi seperti itu, seperti itu Ustazah. Menurut Ustazah itu benarkah atau tidak? Mohon petunjuknya. Terima kasih Ustazah. Ya, jadi dalam pengucapan huruf-huruf tebal itu kita harus memang semua pelafalan huruf itu kita harus maksimal. Tapi ya, dalam segi pengucapan huruf-huruf tebal itu kan ada levelnya masing-masing. Ya kan, kita tidak bisa menyamakan contoh seperti kalimat as-sabirin. Shad fathah yang setelahnya alif maddiyah itu level yang paling tinggi. Dari segi maratibut tafkhim itu lebih tinggi atau lebih tinggi tebalnya dibanding sama shad yang berharakat kasrah, sirat. Nggak bisa kita menyamakan as-sabirin atau as-salihan yang syirat, susah juga. Jadi kita tetap menyesuaikan dengan level-level yang ada. Misalnya shad fathah setelahnya alif itu level paling tinggi. Berikutnya ada shad yang berharakat fathah. Berikutnya shad yang berharakat dhamma atau huruf tebal yang berharakat dhamma. Yang terakhir adalah berharakat kasrah. Itu adalah urutan penebalan huruf. Jadi semua kita harus maksimalkan. Tapi jangan sampai misalnya qaf fathah kita sampai gitu susah juga ya.
kita sesuaikan juga dengan harakat yang ada, gitu ya. Mungkin untuk ini saya cukupkan terlebih dahulu. Kita mulai tahsin ya. Silakan yang terakhir kita surah apa ya terakhir? Terakhir kita surah apa, Solia? Boleh tulis di kolom chat. Al-Falaq? Ya, surat Al-Falaq. Ya, silakan mempersiapkan diri. Saya panggil nama-nama yang akan membaca. Ya, nanti raise hand ya. Ada Erma Hidayati, Evi Sugiyarti, Fani Anissa Abriani, Farahdina Khairani, Fatmawati Nur, Febriani Melati Sukma, Vera Fariah, Firda Damayanti, Vita Afrida, Fitri Amalia, Fitriani, Haira Deli Al-Adil, Hani Ya'a, Hani Mardiasari, Haryanti, Hasna Nabila, Ida Murni, Ines Morina, Ingriane Puspita Dewi, Ummu Hasan Mati, Widiana Satwika, Widya Fadila, Widya Hanum Sari Pertiwi, Wilda. Ya, terakhir pembahasan kita di tahsin adalah pembahasan di pembahasannya di Itmamul Harakat. Ya, kita masih di Itmamul Harakat. Ya, Itmamul Harakat. Ya, kita sudah membahas Itmamul Harakat berharakat fathah, dhamma, dan juga kita akhiri fathah kasrah dan berakhir dengan harakat dhamma. Juga kita menegaskan kalau ada huruf sukun itu akan lebih jelas apabila dia terletak antara dua huruf yang berharakat sama, khususnya apabila dia terletak antara huruf dua harakat dhammah, seperti kalimat al-lu ataupun dia tengah gunnah di antara dua huruf yang berharakat dhammah seperti kalimat kuntum, maka akan lebih jelas lagi gerakan bibirnya atau gerakan bibirnya. Jadi kita lihat surah dulu. Bentar, sambil menunggu ya, kita sambil menunggu di download, kita akan baca bersama-sama surat Al-Ikhlas ya. Kayaknya ada ya. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ini adalah pembacaan surat Al-Ikhlas. Kita mulai dari ada di sini Hani Mardiasari, dipersilahkan. Setelah Hani, Evi Sugiyarti ya, silakan. Baca surah full ya, satu surat Al-Ikhlas full. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tebalkan harful lafzul jalala Allah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perhatikan huruf-huruf tebalnya saja ya. Baik, berikutnya Ukhti Evi Sugiyarti, silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini minasyaitoni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangan nggak? Bismillah, Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perlu perhatikan. Baik, lanjut. Qul huwallahu ahad. Ahad. Qalqalahnya diperjelas. Ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Jelaskan qalqalahnya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sentif Allah. Jadi jangan lupa ya, qalqalah di ujung ayat itu jangan lupa. Sama juga tadi lam yalid ketinggalan qalqalahnya. Silakan Widya Fadila, habis itu Ingriane. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jangan qaf dhamma qu. Nah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sentif baik kepada Fiki, Ukhti Indriani. Ya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah. Allahus samad. Jangan menggunakan ketika lidah naik melafalkan harful lam, lafzul jalalah, jangan bibir ikutin dengan Allah. Nah, jadinya gitu, Allah, enggak. Tetap lidah kita bibir kita di bawah. Lidah kita aja yang naik. Allah, dia Allah, enggak, beda suaranya. Allahus samad. Masih ya. Lam yalid. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sentif perhatikan lafaz jalal Allah ya. Ya, jangan Allah. Nah, ini menjadi kesalahan umum ya yang perlu kita perhatikan. Ya. Baik, berikutnya adalah di sini ada Ukhti Wilda dan Ukhti Hania. Setelahnya juga Ines Morina. Silakan Ukhti Wilda. Nah, berikutnya Ukhti Hania. Iya, tet aja kita bisa. Oh, udah mati. Suaranya tidak terdengar Ukhti Wilda. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah. Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ahsan alaiki ya, qalqalah di akhir kosakata ya. Yulad ahad ya, kurang dipertegas. Kenapa? Agak suaranya tadi agak jauh jadi kurang jelas juga. Ya, baik, berikutnya tadi siapa? Tadi yang baca siapa namanya? Ukhti Wilda ya. Oke, silakan Ukhti Hania. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita udah belajar billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Getaran harfur ra jangan berlebihan. Enggak. Getarannya cukup satu kali getaran saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya. Perhatikan ketika al-qalqalah fi darjil kalam atau fi wasfil kalam itu hukumnya sama seperti al-qalqalah fi wasfil kalimah, ya. Jadi contoh seperti tadi lam yalid, walaupun dia di akhir kosakata, tapi karena kita masih disambung sama kosakata berikutnya juga, maka kita tidak boleh seperti bacanya di akhir kita berhenti, ya. Kita kan kalau berhenti Allahus samad, jelas kan? Nah, tapi kalau kita nyambung lam yalid wa lam, kelamaan atau terlalu terlihat gitu ya. Harusnya lam yalid wa lam yulad. Ya. Jadi ketika dia qalqalah itu ya memang ada sughra dan kubra, ya, ada sughra, ada kubra. Ini apabila dia dal di akhir kosakata tapi dia fi wasfil kalam atau fi darjil kalam, itu namanya tetap masuk ke sughra, ya, bukan di kubra, ya. Barakallahu fiki ukhti Haniyah. Berikutnya tadi ukhti Ines, silakan. Mic-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, lahu jangan lahu. Tadi kafnya dhamanya bagus ya. Kun bagus. Pas lahu tadi kenapa lahu? Jadinya lahu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ahsan, tifadhali barakallahu fiki, ya. Insyaallah itmamul harakannya makin membaik, ya. Barakallahu fiki. Baik, berikutnya kita pilih Widiana Satwika, terus ada Vita Afrida Abdul, berikutnya ada Fani Anissa. Silahkan. Oke, sudah saya izinkan untuk unmute. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jangan lidahnya, bibirnya jangan ngikutin lidahnya. Allah atau qul huwallahu. Qul huwallahu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sentif halaliki cuma tadi yakul lahu kurang dhamma saja. Ya, kurang sempurna. Nah, sentif halaliki barakatuh ukhti Vita Afrida. Silakan. Ya, Ustazah. A'udzu billahi. Jangan kepanjangan, ya. Kepanjangan. Langsung. A'udzu billahi. Masih jangan kepanjangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sambil jalan enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus somad. Lam Allahus somad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mamanya terlalu lemah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir ya. Ada lagi yang belum? Kita Afrida tadi barusan ya? Kita Afrida yang barusan ya? Bukan. Ya, kita Afrida. Oke, baik, berikutnya Ukhti. Oke, bentar ya, saya soalnya mau jalan, jadi kita dari HP, bentar. Evi Sugiyarti tadi udah. Baik, mungkin Afwan untuk sisanya ya, atau yang belum baca hari ini bisa Ustazah Trianya kita tampung ke ahad depan. Ahad depan saya juga nggak bisa. Nanti kita diskusikan lagi sama Ustazah Trianya gimana untuk minggu depan. Yang penting insya Allah yang belum baca hari ini tetap dapat bagian untuk membaca ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.